tidak, insya Allah bertawan. Amin. Yang mau nambah kalau berani silakan. Kalau nggak berani ya udah nggak usah. Ya, salawat dan salam yang ditujukan kepada manusia mulia yang membawa setiap zaman menjadi mulia dan apapun yang disebutkan di tempatnya dimanapun digaungkan namanya, diindahkan namanya, disangka namanya menjadi mulia karena sebab beliau adalah manusia termulia. Amin. Semoga Allah berikan kemuliaan setinggi-tingginya. Amin ya Rabbal setinggi-tingginya dan Allah berikan kemuliaan dan derajat serahkan kepada kita sebagai umatnya dan orang-orang yang dapat sifat kelak nanti di akhir kiamat. Wabil khusus kepada jamaah semua, jamaah al-asyiki, asyik pokoknya ya, pimpinan bahkan di Agus ketuanya amin dan akan beliau sehat amin. Sahabat saya ini Asad didoakan dia sampai umum amin. Juga ada khusus kepada Sahibul Bait yang malam hari di tempat Bapak Rizki. Ya, insya Allah rumah ini menjadi salah satu taman surga. Amin. Dan segala hajat dikabul. Amin. Setiap beliau keluar dari sini pulang hasilnya banyak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Juga jamaah semuanya udah dah pinjangannya. Semuanya udah. Apa yang kita lihat ini dikabul. Hari semalam malam hari ini. Ada catatan yang mau disiapin. Jadi ada beberapa pertanyaan. Apa faedahnya rumah yang sering ada pengajian dibacain zikir atau dibacain maulid dengan rumah yang nggak dibacain apa-apa? Itu karena kalau sekarang ini banyak orang ngomong dibacain nggak dibacain sama aja, itu kan? Itu katanya kayak makin kaya. Pada rumah yang sering tahlilan, sering itu mesti aja. Nah, misalnya orang gitu, ukur kalau berkah itu ukur dari ekonomi salah. Berkah itu belum tentu banyak kalau masalah dunia. Berkah itu belum tentu dunia. Nah, berkah itu adalah apa yang kita dapatkan tanpa susah payah, tapi kehidupan enak, nyaman. Rezeki segitu-segitu aja, tapi cukup. Pusing memiliki doang itu. Tapi apa yang kita nikmati, kita syukuri dari rezeki tersebut, semuanya tercukupi tanpa ada harus yang menghambat. Artinya apa? Dari rezeki itu enggak jadi macam-macam. Nah, beda sama orang kaya, rezekinya campur aduk, halal masuk, subhan masuk, haram masuk. Makanya dampaknya itu kepada keluarganya, rumahnya sepi, rumahnya boleh gede, isinya mewah, parahnya bagus-bagus, tapi sepi. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, masalul baiti alladhi yuzkarullahu fihi wal bait alladhi la yuzkarullahu fihi masalul haya wal mayyit. Kata Nabi Muhammad SAW, perumpamaan rumah apabila rumah yang dibacakan zikir, disebutin nama Allah, digaungkan nama Allah, dibesarkan nama Allah di dalamnya, dan digaungkan nama Nabi, ya, rumah itu apa bedanya dengan rumah yang tidak dibacakan zikir? Kata Nabi, perumpamannya seperti rumah orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi nggak ada aurah-aurahnya. Ya. Ada orang rumah nggak gede tapi enak, nyaman di dalamnya. Isinya juga bukan barang branded, tapi setiap orang menamu ke rumahnya enak, adem gitu. Yang kedua, kalau dibaca jadi hidup. Orang yang di dalamnya, di rumahnya dibacakan zikir, tidak baca wajib, nyebut nama Allah, syahadat, macam-macam tuh doanya. Doa tolak bala, doa supaya jangan ada jin setan yang ganggu, orang yang jahat. Orang kalau mau niat jahat mau ke rumah, masuk ke rumah orang yang sering dibaca wajib, sering dizikir, insya Allah Allah rubah tuh, sudah jadi. Atau dia udah ngincar ke rumah, lewat lagi. Kehadusan bini aman. Anda pernah kayak begitu. Satu saat pernah ngurusin ada di tempat itu ada restoran, kita perjanjian itu dulu ada ustadz-ustadz di tempat sama tokoh-tokoh masyarakat. Setiap yang di tempat itu kalau mau bikin usaha itu wajib 40% putra daerah, ya putra daerah. Warga setempat gitu ya. Putra daerah mau dia gitu. Orang anak meju apa gitu.
Jadi warga setempat yang nganggur, yang apa, yang anaknya lulusan SMA dulu, udah nggak ada urusan, ya, tidak urusin. Akhirnya tuh jadi apa ya? Jadi hasil jadi mudarat tuh. Nah, mulai dari situ banyak orang yang kalau mau bikin apa-apa nih, tuh dari kecamatan tuh, dari kelurahan, mau bikin apa, restoran, mau bikin kafe, mungkin udah lapor belum? Ya, kata yang ini, ya saya tahu ini belum ada tantangannya satu Habib ini Habib tadi. Nah saat itu yang mau dibikin Indul dan Pista tuh karaoke. Di situ suratnya karaoke keluarga, ya kan? Judulnya doang izinnya karaoke keluarga. Ya, sangat tahun berubah tuh ya kan, berubah statusnya yang keluarga yang asoy gitu. Jadi ceritanya ini dia ke kecamatan nggak mau ditangani sama P2B kecamatan, nggak mau ditangani sama kecamatan karena nggak ada nama anak di situ. Gitu. Cerita ini ngomong-ngomong di kecamatan, minta kasih tempat rumahnya di mana, disebutnya rumahnya. Ya, kira-kira kata orang ngomong di kecamatan itu, kira-kira kalau Habib Fadil 50 juta mau tanda tangan orang enggak? Beneran ini. Nah kebenaran ketika dia naik ke P2B karena harus ada yang dirombak, kata murid aneh di situ, kalau 50 juta nggak perlu tanda tangan, sebentar juga dia ngedit dapat gitu kan. Kira-kira berapa? Bawain 100 juta, kita ditanda tangan. Ya udah kalau begitu di ACC sama Mbak Inul. Kan rumah aneh sama ininya dia kan dekat tuh. Ya, kalau masuk dari Electronic City itu ada tuh dulu. Ya, gitu. Sekarang bangkrut tuh mempan juga tuh, sumpah-sumpah jalan laku. Hingga Rosa itu. Nah itu direkturnya, manajer itu nyari terus sampai security bilang nih mana itu tuh yang lewat sini tuh pagar kanan atau majelis saya sambil itu orang mundar mandir nggak ketemu. Ya, artinya apa? Kalau tempat yang sering dizikir ya apa ada orang mau sesuatu yang buruk Allah kalahkan tuh. Amangannya udah nggak mau, dan niat ya kasih tahu, siap-siap ntar ada direkturnya ini, manajernya ini mau ACC itu 100 juta, lumayan ya, 100 juta lumayan buat renovasi majelis. Saya bilang, terus orang kalau renovasi majelis gue pakai duit lendir, karaoke duit lendir, iya begitu. Inul goyangnya ngebor ya. Jadi apaan maksudnya cerita ini? Kalau kita niat minta sama Allah, kita rumah kita sering zikirin, sering sholatin, sekali-sekali sebulan sekali baca maulid, itu kita minta sama Allah dengan keberkahan bacaan itu, apapun yang niatnya jahat, apapun yang berbaunya maksiat, apapun yang kagak enak, ya Allah berdampak buruk kepada keluarga saya, jauhin. Amin. Makanya nih kita bikin majelis zikir begini, muter supaya kebagian. Itu. Jangan pernah mikir bahwa Bapak kalau umpama Ustaz Amin atau ya Gus nunjuk, wah saya nggak ada ini. Nah, kita dari awal hanya bilang jangan, yang penting tidak ngoberatin. Kalaupun ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Misal kopi-kopi yang ada kan gitu, nggak ada ya air putih udah. Yang penting kita duduk zikir sama-sama. Kalaupun umpama minggu ini nggak bisa datang, jangan sampai nggak datang lagi minggu berikutnya. Sebulan sekali. Masalahnya kan cuma sebulan sekali kan. Bulan ini nggak bisa, sibuk banget gitu. Nah bulan depan yang nggak sampai nggak datang. Ibarat kita minum obat yang nggak boleh tinggal, sekali los ulang lagi gitu. Ya, semakin yang rajin semakin paten. Kalau orang isian kita nih, ya, kalau isi kebal kan begitu loh. Isi lagi paten. Nah kalau kita cuma datang, ntar hilang. 2 bulan datang lagi, 3 bulan libur lagi ya. Ya, hilang terus itu faedahnya nggak ada. Apalagi bikin air begini, bawa air dari rumah, paling bagus air kalau buat keluarga itu air yang dari tanah. Dari tanah. Kalau nggak ada, air keran, air bor, air pantai kita masak dong. Kalau mau diminum masak dong. Kalau buat mandi ya nggak apa-apa gitu, buat nyiram gitu kan. Gitu, buat nyiram apa namanya? Nyiram tempat usaha. Itu supaya jangan ada yang gangguin. Keberkahan Fatihah ada ya Allah, keberkahan Maulid Rasulullah, keberkahan Rotib, ada Allah hadat.
Ya, ini ayah moga-moga bawa aura yang jelek-jelek hilangin dah gitu. Yang mau niat buruk balikin gitu supaya dia insaf. Kalau anda mah kagak begitu doanya, yang mau niat buruk balik biar kejomplang kali. Ya. Jadi rumah bayarnya rumah yang dibacakan maulid atau zikir kepada Allah Subhanahu atau baca-bacaan ya, yang maknanya dalam syariat, maka satu orang rumah tersebut saat itu mendapatkan aura spiritual. Ya. Karena yang dengerin dia apa tadinya malas sholat, aduh hatinya bisa kesentuh. Kalau hatinya kesentuh, ntar mulai sholat, mulai itu. Ini yang malas-malas sholat, kalau kita sering-sering manggil jamaah begini, ya, ntar lama-lama jadi berubah. Jadi aura yang jahat-jahat keluar. Ini kan sama aja ngundang tamu, ini tamu datang. Ya. Orang Betawi dulu sama habaib tempo dulu itu sama. Demen rumahnya tuh kumpul-kumpul. Kenapa kumpul-kumpul? Ada dulu sahabat Nabi, ada lupa namanya, ada sahabat Nabi, ya. Itu kalau temennya datang, bininya gelutu. Iya, temennya datang gelutu. Nah repot. Soalnya kalau udah datang nggak sejam 2 jam, bisa 3 jam ngopi bergelas-gelas, bininya gelutu bang gajah lo kagak gabung. Cuma lo datang 10 orang ngopi sampai sore. Akhirnya kedengaran sama Rasulullah bilang saya mau mampir. Datang dia ke rumah. Kalau Rasulullah datang kan masya Allah hidangan. Yang nggak ada diada-adain kan. Kita punya guru nih, kiai yang kita cintai, habib yang kita cintai datang. Ya dompet tanggung bulan mau mampir, utang-utang di warung kita belain. Demi menunjukkan cinta kita kepada guru biar buat. Udah datang, selesai, ngobrol. Kata Rasulullah saya pamit dulu nih, sudah makan, ngopi, dikasih wejangan. Tuan rumah akhirnya kata Rasulullah, panggil istri ente. Udah dipanggil, liatin nanti setelah aku keluar apaan yang keluar. Ya, ini aneh ringkas pakai bahasa bukan bahasa kita sehari biar antum paham. Ya. Kalau aku pakai bahasa kita berarti asap jauh dari mana nih. Udah nih keluar nih, Nabi keluar. Kata Nabi liatin yang berbarengan keluar dengan aku dengan tamu-tamu. Setelah Nabi keluar, yang keluar saat itu ada ular keluar, ada jengking keluar, ada binatang-binatang yang berbisa keluar. Artinya apa? Setelah tamu kita datang, kita hormatin tuh tamu, kita jamu tuh tamu, ya satu dia bawa keberkahan, yang kedua dia apa yang buruk dari rumah tersebut keluar barang tamu. Tuh. Insya Allah itu keburukan rumah. Amin. Ya, besok nggak usah takut kalau di pintu rumah antum. Wah begini, nggak usah takut. Ya. Ada aja rezekinya. Ada yang kita bisa makan alhamdulillah, yang bisa makan ini jadi dakwah, ini jadi obat. Gitu. Ini jadi obat. Seneng kita makan alhamdulillah maribuja, mengopi, merokok, dah mantap banget ya. Biarin aja bini di rumah ini nggak apa-apa. Seneng kan hati girang kan? Itu kegirangan itu jadi tuan rumah dapat berkah. Pisangnya, campur kalau kita cuma ngasih doang makan pisangnya pahala ngasih sedekah. Tapi kalau makan habis pengajian apa, ini double jadi dakwah, jadi obat. Gitu. Yang makan kegirangannya keberkahan si tuan rumah. Hidup, hidup. Jadi rumah ini nggak kosong, hidup. Besok Allah ganti rezekinya. Ya. Itu jadi kalau besok itu tunjuk ya enggak ya jagus ada seru cuma jagus pusat enggak ya. Yang kedua dari Al-Quran ya Allah paling perintahkan kepada kita dan sering baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu kalau ente mau dipanggil orang-orang beriman ya ini khususon kita nggak dipanggil ya ayyuhal muslim sering ngulang-ngulang biar kita paham nih. Kita posisinya di muslim bukan mukmin. Kalau ada mah pengen mukmin. Kalau muslim ya segitu-segitu aja. Ya, makanya di Indonesia tuh ada namanya Islam KTP. Islamnya di KTP doang. Ya tinggal lakunya kayak orang kafir. Perbedaannya begitu. Muslim itu standar tuh panggilan. Ente agamanya apa? Islam muslim tuh. Tapi titel mukmin bagi orang-orang pilihan. Itu mau datang pengajian alhamdulillah masih pilihan. Ini rahmatnya Allah Bapak. Selama kaki masih enak melangkah, walaupun malas-malas sedikit, kita paksain. Ada doanya tuh. Nih aneh apa bacaan ini jangan lupa tuh. Kita malas nih.
gerimis doang, terus malas ya Allah pulang capek, habis mandi, apalagi kalau pulang sore gitu kan, ya Ustaz Amin kan capek nih, kesian, ya. Pulang capek nih, kena mandi seger sebentar, kena kopi, apalagi ngemil yang manis-manis, langsung tuh teh parfum ngaduk. Paksain, ayo bismillah buat ngaji, kenapa? Kalau kita melangkah, hati kita melangkah, itu ada tuntunan Allah. Allah, ayo. Jangan kita ditolak tuh nikmat Allah. Makanya ada doanya apa ini? Allahumma paksain. Allahumma paksain. Itu ya Allah, aku paksain dah. Jalan mudah, gerimis jalan mudah gitu. Ngaji, ya. Baca ada wiridan zikir datang, biarin aja yang datang yang lain males, kita datang gitu kan. Kalau udah datang Allah girang tuh. Karena ketika kita datang rahmatnya Allah dapat dari mulai rumah sampai tempat mushola, tempat pengajian kita dihitung sama Allah. 1 langkah, 2 langkah, pulangnya dihitung lagi. Allah utus malaikat tuh. Malaikat, ada 1 malaikat khusus. Ya, ketika ente keluar tuh malaikat bentangin sayapnya. Gitu. Tapi jangan coba-coba mau ke atas, tapi pingsan. Ya, dibentangin tuh sayap itu. Ya. Sampai kita di musola tuh malaikat kayak begitu nongkrong di musola tuh. Pokoknya kalau tiap pagi tuh Sabtu pagi di subuh salam tuh di atas genteng musola banyak banget malaikat. Iya, satu-satu kagak pulang. Sampai dia kembali tanya kan dia sedih kayak kan. Ya. Sampai kita kembali tuh malaikat pergi lagi tuh, ikutin lagi tuh kita, dijagain tuh sampai sebegitu. Itu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kadang-kadang kita juga malas, capek ya. Begitu, sama yang ngajar juga begitu. Kadang-kadang malas. Iya bukan yang ini, emang udah godaan. Makanya ada doanya Allahumma paksain. Ya, salawat ke titel kita supaya kita jadi mukmin. Kalau udah mukmin, ada namanya mukmin baki. Ini agak susah lagi. Tapi kalau kita udah titelnya mukmin, insya Allah hati yang malas-malas dikit, tinggal benerin Allah kasih rahmat, kasih berkah. Itu. Ya. Ini ada mau cerita, ada keistimewaan titel seorang mukmin. Umpamanya, kita ini kan nggak bohong ya kalau nggak setiap hari ada maksiat. Ya. Pasti. Kamu jadi nggak tuh. Bagaimana enggak orang keluar sini dan sini ada kampus. Dari pagi anak kampus turun atau rok pendek ya, anak sekolah naik angkot depan anak SMA, anak SMA kan gitu tidak nunduk maksudnya udah basah jaga pandangan. Dia sengaja nih ngongkong ini. Katanya hati-hati. Lu banyak begitu ketawa dulu. Artinya apa? Di kampus. Maksudnya begini. Enggak maksudnya. Ya, artinya apa? Setiap hari kita kan pasti ada kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan walaupun sedikit. Ya. Sekarang umpamanya, yang namanya kebaikan sama keburukan yang tarik-tarikan. Kita nggak mau nih, kita nggak mau ngerjain maksiat, kita nggak mau ngerjain dosa, kita nggak mau. Tapi akhirnya terjerumus juga, walaupun nggak sering-sering terjerumus juga dalam perbuatan dosa, terjerumus juga dari perbuatan maksiat. Ya. Cirinya kalau Allah dekat sama kita, kalau Allah perhatiin kita. Ketika kita ingin berbuat maksiat, itu ada getaran di hati, jangan dosa gitu. Cuma karena setannya banyak, gitu kan. Ayo nggak apa-apa sekali-sekali, ya nggak? Ya 2000 pinggiran gitu kan. 2000 doang. Iseng-iseng daripada main pakai melawong, pakai pinggiran enak, itu dapat sebungkus rokok gitu kan. Nggak mau, kita nggak mau, udah tahu judi haram kan. Kita kerjain juga, ya udah pinggiran. Kita kerjain tuh. Abis kita main judi, kita beli rokok, hisap kagak enak. Nyesel ya Allah barang haram. Itu namanya pertama kita mau ngerjain, ada getaran di hati. Allah masih ingetin kita. Yang kedua, abis ngerjain kemaksiatan, abis ngerjain kesalahan, masih ada sifat rasa nyesel. Itu Allah masih sayang sama kita. Ini orang Allah tuh suruh balik. Artinya apa? Allah masih dekat sama kita. Yang repot itu kita habis maksiat kagak ada rasa nyesel. Mau ngerjain maksiat kagak ada getaran di hati. Sampai mati, tuanya mati, kagak pernah ibadah kerjaan maksiat. Berarti Allah udah benci sama dia. Allah udah demen lihat dia tuh. Allah jualin aja bawa terus semua. Muslim, kalau orang kafir ngapain kita bicarain? Itu mau dia sholat tuh, mau dia ibadahnya rajin kayak apa,
apal tuh Bible lagi. Ya enggak, emang urusan kita. Tapi bagi kita dia masuk api neraka. Yang ada bicarain muslim. Kan ada tetangga kita, sahabat dari muda kita kenal dari teman kecil sampai mati itu mati dari rumah ibadah. Ada kan? Ada. Itu berarti Allah benci sama dia tuh. Kagak ditunjuk-tunjukin. Makanya orang Islam yang matinya semua ilmu khatimah begitu. Bukan karena matinya di atas pusar, matinya lagi mabuk, ya itu mah mau dihinakan. Ya ada orang mati biasa, sakit atau segala macam. Itu ya Allah, kalau ibadah sakit juga dapat azab, mati lagi innalillahi. Yang diajarin pengajian ya udah lo aja dah. Kalau sholat Jumat ya udah. Kirim salam dulu mau kalau ada nggak tabok orang begitu. Aja lo, jalan dagang kirim salam sama Allah. Ya kan? Kufur itu, kata-katanya kufur itu menyebabkan itu kufur tuh tanpa disarankan. Makanya hati-hati gitu dari perbuatan yang menjerumuskan gitu dari dosa kufur. Kalau sempat Allah bikin taubat, kalau nggak sempat ya nanti dalam keadaan sulim. Makanya mulai dulu zikir, majelis maulid, majelis zikir supaya nggak ada di hati. Jangan sampai gitu sekali mau badan kita mau apa. Ini badan kita nih yang kelihatan fisiknya. Ini butuh makanan, bukan makanan yang zahir, makanannya batin, ibadah. Wah, puasa itu makanan badan kita. Ya. Yang lainnya itu makanan badan kita. Kita menghormati. Yang kedua, kita punya hati. Ya, hati itu makanannya zikir. Ruh itu makanannya zikir. Ruh kita yang nempel di hati ini perlu asumsi. Ya. Perlu vitaminnya tentang. Karena ruh itu kan cahaya. Jangan sampai cahaya itu redup. Iman itu tergantung kalau mau tergantung rohnya. Kalau rohnya dikasih vitamin terus, vitamin zikir terus, rohnya itu kuat, posternya kuat, cahaya imannya terang gitu. Kuat ya. Makanya kita suka doa selalu diberikan kekuatan iman dan kuat. Kalau rohnya malas, nggak ada vitamin, dia malas pakai ibadah. Gitu jangan sampai zolim. Kayak begini nih, itu lagi ngecas gitu. Roh kita kuat. Iya, kalau lagi ngomong begini, nanti habis ngopi kita lupa deh. Dibayin orang kan? Ya, jangan ya. Ya bercanda-bercanda boleh, tapi jangan nggak terlaluan. Nah, ini dia itu. Jadi kalau besok bulan depan ada di mana? Ya. Makanya sekarang aja nih, kalau kita mau ini berebutan, ada rezeki, berebutan. Umpama nih, ente udah besok jatuhnya siapa? Nggak mau ragu-ragu, ente sama itu enak. Ya Allah, enak banget kemarin. Ya, yang kasih tahu. Biasain coba ketika kita bersedekah memberi, coba kita mendalami artinya apa? Coba menikmati sedekah kita ini kita nikmati. Ini jadi nikmat. Kalau udah terbiasa, jadi nikmati jadi nikmat. Apalagi kayak begini, masa itu kita sudah pengen kaget, kita mengundang biar bahagia. Kemudian di rumah gue masih doa, kita maulid. Kata Imam Ali Yafi dalam kitabnya, kalau rumah yang dibacakan maulid itu jadi taman-taman surga Allah. Jadi kalau ada aulia dengan aulia dari para wali Allah itu jadi taman surga. Itu makanya nih kita lagi nanam. Al-Asyiki ini ngajak nanam taman di rumah antum semua. Jadi yang belum, nah silakan daftar ya. Biar jadi taman. Gitu. Minimal ada berapa setahun kan? Setahun ada 12, berarti ada 12 orang. 2 tahun kan kalau ada berapa zamannya ada 30 orang. Ya ntar tinggal kebagian dah atur. Jadi, dan kalau ada yang nggak mau, ada dibilang sama Haji Agus. Pokoknya kalau ada yang ragu-ragu, sambar di rumah ini Haji Agus. Biar jadi base camp, betul. Iya, gudangnya tempat pupuk, naruh bibit, itu supaya jadi rumah-rumah antum jadi aman. Ntar ketemu setahun sekali, 2 tahun sekali cas lagi, gitu. Apalagi kalau bukan rebutan, ente nggak mau, yaudah aneh ngambil, udah besok ke rumah aneh, wah. Gitu. Aneh juga aja mau ngambil, kalau lo pada mau ke tempat nggak apa-apa. Kita nggak tahu cuma mau orang lagi tempat. Ya, tapi memang asyik punya kampung sini, jangan dibawa-bawa keluar. Oh sini aja udah sekampung, mana aja.
Gitu. Jadi al-asikir misinya adalah menciptakan taman-taman surga di rumah antum semua. Biar apa? Biar nanti taman surga ini berbuah pahala dalam hati kita benar-benar masuk ke taman surga. Amin ya Allah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.